Sepanjang kita bernafas, sepanjang kita bermedsos ria, maka sepanjang itu pula kita akan menjadi brosur berjalan. Nah, ini loh, brosur berjalan. Apa maksudnya brosur berjalan? Teman-teman silakan mempromosikan dengan gayanya teman-teman semua, polanya teman-teman semua, sepanjang masih dalam koridor etik dan akademis, ya. Jadi sepanjang tidak tiba-tiba saudara bikin TikTok ya dalam keadaan bugil misalnya, bikin TikTok bugil ini kan, sampai kemudian supaya menarik perhatian. Ya menarik perhatian, tapi kan etikanya nggak bagus ya. Apa yang saya tekankan di situ adalah pola apapun yang dilakukan oleh teman-teman dalam rangka mempromosikan PPKN. Nah, ini saya minta ini. Apalagi kita punya pupus ya. Mbak Tasha mudah-mudahan hadir juga ini. Nah, ayo ya dalam rangka mempromosikan PPKN kita tidak pernah mengenal lelah. Karena kita keluarga besar yang penuh dengan keberagaman, ya tentu ini harus dirawat bukan hanya pada saat jadi mahasiswa, tetapi selepas jadi mahasiswa kita masih menjalin persaudaraan. Nah, teman-teman semuanya, sekedar informasi. Pak, berapa Pak mahasiswa PPKN yang baru Pak misalnya? Nah, sampai data yang masuk ke saya, ya, yang sudah melakukan registrasi 21. Sudah 21. Yang daftar berapa Pak? Total yang daftar itu 46. Ya, 46 atau 44 ya, lupa ya. Total yang daftar. Nah, kok hanya separuh Pak? Ya, namanya orang jualan masih tanya-tanya barangkali, kemudian ada tawar-menawar, cocok kemudian beli, dan yang sempat nawar kita komunikasikan lagi. Gimana nih, kamu dulu pernah nawar Unikama ya, ini loh mumpung ada kesempatan, kamu punya peluang untuk mendapatkan diskon 50% ya dengan catatan. Nah, ini saya dengan Pak Koko kadang harus menghubungi satu-satu data dari maba itu, yang diperoleh dari PMB, saya harus menghubungi satu-satu. Selamat malam, selamat siang, saya dengan Ramadan dari penerimaan mahasiswa baru bla bla bla. Yang begitu kan Mbak Tasha ini jagonya ini. Bagaimana komunikasi dengan komunikasi publik ya, public relation. Nah, itu soal kondisi maba sampai hari ini ya. Artinya masih punya peluang sampai tanggal 30 September adik-adik HMPS ya dengan polanya untuk terus mempromosikan. Bisa face to face, bisa door to door, bahkan sangat mungkin bisa dengan berkegiatan. Karena saya dengan Pak Kuku baru saja berumur 2 minggu, seumuran Jagung. Saya tidak tahu HMPS selama ini ngapain ini. Gitu ya Pak Kuku ya. Jadi ngapain aja ini HMPS PPKN ini? Kegiatannya apa ini Pak Kuku? Adakah kegiatan HMPS PPKN yang mengarah pada promosi? Ya kita support. Apa persoalannya ya kita support, kita diskusikan. Karena persoalan HMPS PPKN adalah persoalan keluarga. Ya artinya apa? Saya dan Pak Kuku ini adalah orang tua, bapak dan ibu. Saya bapak, Pak Kuku ibunya. Itu lebih pantas ya karena Pak Kuku lebih besar. Nah kalian ini teman-teman semuanya adalah anak gitu loh. Jadi kalau ada anak ada masalah segera konsultasi dengan bapaknya. Begitu teman-teman semuanya, kita santai lah, jangan tegang ya. Coba dibuka ini kameranya ya Pak Gu ya, dibuka kameranya. Kita tegang ini kayak di penjara nanti mana ya, buka dulu kameranya. Wah ini Angelina ya, tadi ketemu ke ruang sini ya Angelina ya, ke ruangan saya tadi ya. Oke ya, ada Ajeng, ada Tasha ya kan, keren ini kan gitu loh. Kita jangan sampai tegang lah. Tegang itu biarlah cukup di penjara gitu, sama di KUA. Di KUA itu biasanya tegang gitu kan. Nah, saya lanjutkan teman-teman ya, kita diskusi ngalir saja. Nah, jadi sebenarnya ya pertemuan hari ini kita ingin sharing session lah. Ngobrol santai, apa istilahnya? Istilah kerennya banyak lah, istilah keren. Lalu HMPS PPKN sudah bisa apa gitu loh, ngadakan apa Pak, kita ingin ngadakan ini itu, komunikasikan dengan kami. Ada Pak Kuku, kesulitannya apa ya, jangan sampai pesan saya, jangan sampai
anggaran atau dana itu menjadi faktor utama untuk mengadakan kegiatan. Bukan. Tanpa anggaran Pak Kuku bisa mengadakan kegiatan. Saya dulu jadi mahasiswa pernah ya 0 rupiah pun tidak didanai oleh kampus. Karena saya memang alumni Unikama. Saya bisa mengadakan kegiatan. Dan pola-pola begini kan harus dibangun sebuah komunikasi yang bagus, relasi, jejaring dan seterusnya. Ini soal informasi penerimaan mahasiswa baru. Ya, teman-teman, saya yakin ya, Mbak Maria, kemudian Shelly, kemudian siapa, Afilia pasti punya pola. Pola apa sih supaya orang itu menarik? Oh iya yo, tibanya kuliah di PPKN Unikama itu keren loh. Apa? Oh di sana ada apa? Ada Mbak Tasya yang putri kampus, kemudian ada Mbak Evelia yang juga penggiat anti korupsi misalnya. Ada yang Ajeng ya yang penggerak profil Pancasila misalnya. Oh di sana ada Pak Kuku yang kapan saja bisa ditemui. Oh di sana ada Pak Ramadan yang kadang nggak jelas misalnya. Nah yang begini kan kita harus punya nilai jual gitu. Bargaining position lah kalau orang bilang itu. Nilai jualnya prodi PPKN apa sih? Ketika orang tertarik kuliah di PPKN ini bagian dari promosi. Saudara memilih PPKN saya berharap bukan karena disuruh gurunya. Misalnya Maria Alfiana kuliah di PPKN itu karena orang tuanya guru PPKN misal. Jangan. Keliru kalau begitu caranya. Kamu kuliah memilih prodi PPKN karena kamu ingin terlibat memastikan ideologi Pancasila masih berdiri tegak. Begitu. Itu alasan keren gitu loh daripada aduh Pak gimana lagi Pak kalau nggak mau jadi guru PPKN. Kalau alasan seperti itu terjadi, saudara masuk pasal penistaan terhadap profesi guru. Saya garis bawahi, seolah-olah saudara memilih prodi PPKN gimana lagi Pak sekarang Pak kalau nggak jadi guru. Seolah-olah profesi guru ini rendah gitu loh. Nah ini nanti akan dikupas tuntas pada mata kuliah profesi guru gitu. Oke ya, jadi itu yang pertama ya tentang profesi, tentang apa informasi PMB. Ya, saya kira begitu Pak Gugu, secara singkat nanti mungkin banyak diskusinya. Monggo Pak Gugu. Kembali ke Pak Gugu, silakan monitor. Baik, ya itu tadi paparan singkat, gambaran ke depan teman-teman yang menjadi orang istimewa. Mengapa saya katakan istimewa dari sekian banyak mahasiswa Unikama, dari banyak mahasiswa di prodi PPKN, teman-teman semua menjadi pengurus. Ya, jadi namanya pengurus berarti punya kelebihan, punya hal positif. Hal positif bukan hanya untuk organisasi, tapi untuk pengembangan diri dan membawa nama baik prodi PPKN. Banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa dikerjakan, banyak ide kreatif yang bisa dimunculkan. Jika ada sejarah, biarlah sejarah berlalu dan kita belajar dari sejarah masa lampau. Kita petik apa yang bisa dilakukan, hal-hal positif apa yang bisa kita lanjutkan dengan berbagai macam potensi yang ada di HMPS. Apalagi dengan situasi pandemi ini, tentu banyak hal positif yuk yang bisa kita bangun. Banyak hal positif yang bisa kita kerjakan. Sehingga ketika Anda menjadi pengurus, ada rekam jejak. Ketika Anda sudah lulus dari prodi PPKN, sudah lulus dari Unikama, Anda bangga bahwa pernah menjadi mahasiswa PPKN, pernah menjadi pengurus HMPS PPKN, dan pernah mengadakan kegiatan. Itu poin penting. Sehingga harapannya kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan yang bernilai kontributif. Artinya apa yang bisa kita bagikan, apa yang bisa kita kerjakan bagi kebaikan secara kolektif. Dan harapannya teman-teman dengan media sosial saat ini bisa menyebarkan info kebaikan, prestasi, reputasi prodi PPKN. Itu tadi infonya sudah 21 maba PPKN, harapannya dalam waktu ke depan dengan komunikasi manusia-manusia hebat, teman-teman yang luar biasa bisa bertambah dari waktu ke waktu sampai menjelang dimulainya perkuliahan. Oke, itu poin 1 sudah kita selesaikan Pak Ramadan. Kita akan masuk ke poin 2 yaitu info perkuliahan.
bagaimanakah info perkuliahan dengan suasana terbaru ini akan disampaikan oleh Pak Ramadan. Monggo Pak. Ya, baik teman-teman semuanya. Nah, informasi perkuliahan tentu teman-teman sudah dapat selebaran dan seterusnya yang saya share ini. Ya, sudah tampil ya, tanya atau belum? Oh, sudah tampil ya. Ya, besarkan. Oke. Saya coba besarkan. Oke. Nah, ini perkuliahannya ya. Jadi terkait mahasiswa baru tadi sampai 30 September ada waktulah teman-teman untuk kemudian apa ya? Ya bahasa kasarnya ya ada waktulah untuk jualan gitu loh. Jualan apa? Jualan prodi PPKN mumpung masih ada di desa masing-masing. Nah, saya lanjut tadi. Ada yang lupa Pak Gugu ya. Ini ada namanya stimulusnya. Apa namanya? Stimulus ya. Jadi ada suplemennya, ada vitaminnya. Jadi kalau teman-teman itu mungkin sudah dengar ya. Kalau teman-teman membawa satu mahasiswa untuk kuliah ke Unikama gitu, dan saudara terdaftar sebagai agen, maka saudara mendapatkan 500.000. Misalnya ketua umumnya ada nggak ketua umumnya di sini? Hadir? Hadir Pak. Nah, Maria ya? Iya Pak. Ya, misalnya Maria ini membawa adik-adiknya di sana ya kuliah di Unikama, tapi nggak ngambil PPKN, boleh sah-sah saja. Nah, Maria sudah terdaftar sebagai agen, maka Maria berhak mendapatkan fee 500.000. Dan situ sudah lama sih, hanya mengingatkan saja Pak Ramadan, barangkali ada yang belum mendengar masalah itu. Kemudian P3T direncanakan mulai tanggal 20 sampai 24. Ya. Kemudian perencanaan studi maba sesuai jadwal prodi masing-masing. Nah, nanti tentu didampingi oleh HMPS ini. Makanya tadi ada PKKMB, nah, didampingi oleh HMPS ini. Ya, didampingi oleh HMPS ya bersama teman-teman dosen di prodi. Kemudian mahasiswa lama ini penyusunan KRS ya tanggal 2 sampai 24 September. Perkuliahan 27. Ya, ada UTS dan seterusnya. Ya, secara formalitas saya sampaikan dan teman-teman sudah mesti dapat di siakatnya masing-masing. Itu terkait informasi perkuliahan Pak Gugu. Saya kembalikan ke Pak Gugu. Baik. Info tadi Pak Rudi secara tegas dan secara resmi menyampaikan apresiasi ketika teman-teman pengurus HMPS bisa mengajak calon mahasiswa Unikama akan lebih baik jika di prodi PPKN karena Anda paling tidak bisa menjadi role model produk lulusan dari prodi PPKN. Anda aktif di organisasi ini, organisasi itu, dan menjadi tokoh inspirasi di tempatmu masing-masing, menjadi mahasiswa yang bisa dipakai menjadi inspirasi di kalangan Taruna. Itu perkuliahan sehingga nanti bisa mendampingi di kelas. Baik, kita masuk ke kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan HMPS. Monggo Pak Ramadan. Ya, oke. Baik, agenda berikutnya. Ya, ini kegiatan HMPS. Tadi sudah saya singgung ini Pak Kuku. Ya, sekalian sudah saya singgung. Ayo, intinya gini. Teman-teman pasti punya nilai kreativitas. Mbak Wahyu dengan punya potensi apa? Evelia punya potensi apa? Tasa punya potensi apa? Ayo mumpung masih ada waktu. Karena masa bakti saudara itu kan sampai Desember ya kalau nggak salah ya, betul ya Mbak Maria ya? Iya Pak. Ya, sekarang September, Oktober, November, Desember, kurang lebih 4 bulan. Ayo ngadakan apa ini HMPS PPKN nih? Program kerjanya ditinjau lagi. Jangan karena online, jangan karena Maria ada di kampung halaman. Nah, kalau butuh ya konsultasi dengan saya dan Pak Gugu. Ingat, secara de facto Pak Gugu. Secara de facto pembina HMPS itu saya berikan kepada Pak Gugu. Nanti secara de jure tak buatkan surat. Tak mintakan SK-nya.
Nah, itu loh. Jadi pembina itu tidak harus Kaprodi PPKN. Ya, kebetulan Kaprodi dibantu oleh sekretaris, maka pembina HMPS sejak siang ini, nah kan, sejak siang ini akan didampingi oleh Pak Kuku. Ya, secara de facto. Ya, legalitas formalnya nanti saya mintakan surat tugas sehingga teman-teman bisa diskusi dengan saya, bisa konsultasi dengan Pak Kuku. Ayo Mbak Maria, punya apa ini? Yang kegiatan yang enteng, yang hits, yang cepat viral misalnya. Kalau Mbak Tasya kemarin menawarkan sama saya, Pak nggak buat profil PPKN apa? Oh iya pasti, profil PPKN nanti tahun 2022 saya buat. Nah mudah-mudahan teman-teman bisa luring di kampus sehingga pada pengambilan gambar maksimal. Nah kembali lagi pada persoalan kegiatan. Nah Mbak Maria sebagai top leader di HMPS, ayo gerakkan potensinya. Jangan nunggu Maria sebagai ketua umum. Yang lain juga perlu mengingatkan, perlu mendorong. Ini namanya kolektif kolegial. Jangan karena ketua umumnya pulang kampung, lalu HMPS-nya mati suri. Ya, hidup nggak hidup, mati nggak mati. Jangan. Ya, ada Mbak Tasya di Malang, ada Wahyu di Malang, ada Evelia, teman-teman yang teman-teman intim Indonesia Timur yang masih di Malang, pengurus HMPS, ya ayo ngopi bareng gitu loh. Bahkan Pak Goko siap kapan saja ngopi itu. Saya kebetulan hobi dengan Pak Goko sama. Ya, sama-sama hobi ngopi, sama-sama suka keluyuran barangkali ya. Sama-sama suka baca buku dan sama-sama suka nulis gitu loh. Ya. Nah, ini penting gitu loh. Teman-teman jangan kaku deh ya. Ada waktu 4 bulan punya apa, ayo ya diskusikan di grup ya. Pak ini dananya butuh sekian M Pak kalau ngadakan kegiatan ini misalnya. Ya ayo kita diskusikan gitu loh. Uang itu bisa dicari, dana itu bisa dicari, tetapi semangat dan kemauan itu sulit untuk dicari. Nah, jadi itu sepintas tentang soal kegiatan HMPS. Nanti saya minta ini kota umum ya punya program apa saja ini perlu dipresentasikan perlu disampaikan bukan presentasi ya, perlu disampaikan di forum ini ya Pak Gogo ya, apa saja yang bisa dibantu oleh Pak Gogo dan saya untuk kegiatan. Ayo kita bantu bareng-bareng lah. Ya masa ini PPKN, saya nggak mau loh kedengaran PPKN di luar itu, PPKN nggak ada kegiatan, PPKN mohon maaf ya PPKN mahasiswanya sedikit. Saya nggak mau itu. Buktikan mahasiswa PPKN sedikit tapi seperti bom kegiatannya, bukan seperti kembang api. Kalau kembang api selesai. Tetapi kalau saudara berkegiatan yang sedikit ini menjadi bom, maka dampaknya bukan hari ini, dampak kemana-mana. Ya beda ya, bisa membedakan antara jadi bom dengan jadi kembang api, gitu ya. Ini penting ya. Nah, itu soal kegiatan HMPS ya, teman-teman semuanya ya. Nanti saya minta memang ada semacam informasi ya dari teman-teman bidang ini nyampaikan ini. Setelah teman-teman HMPS memperkenalkan diri, bos. Jadi Pak Kuku nanti kita inventarisir mana saja yang perlu kita segerakan. Pak, kita ingin ini. Pak Kuku itu banyak jaringan. Ya, tak kasih bocoran. Pak Kuku itu banyak jaringan. Mau bicara tentang entrepreneur, mau bicara tentang TikTokers, ya bagaimana marketing media sosial, bagaimana kemudian mau mengadakan lomba ataupun baksos gitu ya, nah, bakti sosial banyak gampang. Jadi sekali lagi jangan sampai saudara tidak paham apa yang saudara lakukan. Kata kuncinya adalah lakukan apa yang ingin saudara lakukan dengan apa yang saudara miliki di tempat ini Anda berada. Ya sudah, pahami itu saja ya. Kalau di dapur ya ada pisau, ya lakukan. Ingin lakukan apa dengan pisau itu? Bunuh diri Pak misalnya. Nah, itu beda lagi itu. Bunuh diri itu kan soal asmara itu. Ya. Jadi begitu teman-teman semuanya. Silakan saya kembalikan ke Pak Gugu soal sekilas info tentang HMPS atau kegiatan HMPS. Monggo dilanjut. Baik.
Terima kasih. Itu tadi penjelasan dan sebetulnya pemantik teman-teman HMPS dipantik oleh Pak Ramadan selaku Kaprodi dan bahkan dipicu agar teman-teman pengurus dalam waktu 4 bulan meninggalkan monumennya apa HMPS di tengah pandemi COVID, di tengah keterbatasan, di tengah situasi yang menghimpit, teman-teman HMPS masih mampu melejit. Nah, ya, meskipun terhimpit, HMPS PPKN tetap melejit. Saya yakin dan percaya pengurus HMPS itu banyak potensi, banyak modal yang dimiliki. Bisa jadi selama ini tersumbat, bisa jadi tidak tersalurkan. Kebanggaan bahwa mahasiswa prodi PPKN ada yang menjadi itu salah satu yang diungkap, yang terungkap. Masih banyak yang lain seperti Ajeng, Evilia dan teman-teman lain, Asri juga yang belum dieksplor. Maka untuk kesempatan ini kita sedikit memperkenalkan ya, teman-teman pengurus HMPS silahkan dinyalakan kameranya, lalu mungkin bisa cerita dari perspektif masing-masing pengurus yang selama ini sudah mengerjakan apa, ingin melakukan apa, ada hambatan apa, kira-kira begitu. Ya, saya tidak akan menunjuk siapa yang memulai, siapa yang berikutnya, tapi saya memberi suatu ruang inisiatif dari teman-teman. Nah, silakan memperkenalkan diri mulai dari siapa. Biar kita tahu, kameranya tolong dinyalakan. Ya, Pak. Oke Pak, saya duluan aja ya Pak. Baik, selamat siang untuk semuanya. Siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ramadan selaku Kaprodi kita yang baru, dan juga selamat datang untuk selaku sekretaris. Kami sebagai pengurus HMPS menyampaikan kita bisa membangun sebuah komunikasi dan juga bisa menjadi keluarga yang baik di perhimpunan HMPS supaya menjadikan prodi HMPS, prodi PPKN ini yang lebih kita baik. Untuk sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Alfanamus, prodi PPKN angkatan 2019. Jabatan saya di prodi PPKN itu adalah sebagai ketua umum HMPS. Jadi saya ingin menceritakan sedikit Pak, atau menjelaskan sedikit apa yang dilakukan oleh prodi atau HMPS PPKN selama ini. Jadi berbicara mengenai kinerja dari memiliki 3 program Pak waktu itu. Dijalankan oleh HMPS itu ada 5, tetapi karena masalah sehingga berimbas pada dana dari Ormawa, sehingga kami selaku pengurus waktu itu mengusulkan bahwasannya program yang harus dijalankan itu adalah 3. Yang pertama Pak, terkait dengan seminar nasional. Yang kedua TA, yang ketiga lomba penulisan karya ilmiah. Tetapi dari kami sendiri nanti itu tetap Pak menjalankan program-program yang tidak bisa dibiayai oleh Ormawa, yaitu seperti Mubes dan Disnatalis Prodi PPKN. Dan program kerja yang telah kami lakukan itu pada 1, yaitu seminar nasional Pak. Dan waktu itu sudah dilaksanakan. Tinggal beberapa program lagi yang prodi kami itu atau HMPS kami itu belum dilaksanakan Pak. Mungkin itu saja sedikit dari saya Pak. Saya berikan untuk teman-teman yang lain. Bentar, saya mau bertanya sedikit dulu ya. Yang pertama tadi seminar nasional sudah dilakukan. Iya Pak, sudah dilakukan. Terus lomba karya ilmiah? Itu belum dilaksanakan Pak kemarin. Oke.
Terus apa lagi yang Sama belum? TA, Pak. Terus apa Sama temu akrab. Temu lagi? akrab. Temu akrab. Iya. Temu akrab. Oke. Terus apa lagi yang belum? Sama disnatalis dan mubas, Pak, itu masih jauh, Pak. Sebelum terlaksana itu. Apa? LKTI itu ya lomba karya ilmiah itu ya. Si Urmil itu. Oke. Sementara itu dulu, nanti saya gali informasi lebih lanjut. Oke, berikutnya siapa memperkenalkan diri? Oke, langsung Pak Don. Ya, Mbak Maria ya sebagai Ketua Umum, tadi sudah banyak dipaparkan, seminar nasional sudah selesai. Kapan ini? Kemarin ya, sebelum pulang kampung ya Mbak, seminar nasionalnya? Iya, Pak, sebelum pulang kampung, Pak, pelaksanaan seminar. Oke. Ya, kemudian tadi ada TA, temu akrab ya. Temu akrab itu nanti kita lihatlah situasinya seperti apa dan seterusnya. Tapi teman-teman, nah ini TA ini kan biasanya setelah PKKMB atau P3T. Artinya teman-teman kalau punya program temu akrab itu segera dikonsep, ya konsep acaranya seperti apa, konsultasikan dengan Pak Bukuh. Ya, jangan sampai ya dalam pelaksanaannya malah terjadi misunderstanding ya, atau miskomunikasi dan seterusnya. Kemudian LKTI ini sudah Belum, Pak. belum ya. Punya konsep apa sih teman-teman? Artinya teman-teman tuh menawarkan konsep ya. Teman-teman menawarkan konsep kepada prodi, dalam hal ini adalah pembinanya Pak Kuko. Nanti Pak Kuko menyempurnakan, kita diskusikan. Jauh-jauh hari harus digarap, itu harus disiapkan. Kemudian disnatalis yang menjadi pertanyaan saya Mbak Maria. Disnatalis yang dimaksud Mbak Maria ini disnatalis HMPS atau disnatalis prodi? Ini untuk disnatalis prodi PPKN, Pak. Ulang tahun prodi PPKN. Pak, dirayakan. Tahu prodi PPKN itu sudah umur berapa? Ini jangan sampai muncul disnatalis, tapi yang dimaksud disnatalis HMPS, gitu loh. Disnatalis prodi itu sudah disnatalis prodi itu seumuran dengan disnatalis kampus. Nah, kebetulan saya alumni dan saya nulis buku sejarah Unikama. Jadi begitu. Kalau yang dimaksud disnatalis mendingan, Mbak, ini disnatalis HMPS. Di dalam ADRT itu mesti ada. Organisasi ini berdiri pada tanggal, bulan, dan tahun. Itu disnatalis HMPS. Itu biasanya terjadi di bab 2. Nah, biasanya ada di bab 2. Saya belum tahu membaca ADRT-nya, tapi umumnya begitu. Gitu ya. Saran saya disnatalis HMPS, jangan prodi lah. Ya, prodi itu Ramadan secara pribadi tanggal persisnya nggak tahu, tetapi seumuran dengan universitas. Karena prodi kita ini ya, sekedar informasi nih, prodi kita itu prodi tertua. Dulu paling tua adalah prodi pendidikan dunia usaha PDU, yang sekarang menjadi pendidikan ekonomi. Setelah pendidikan dunia usaha yang tertua dan sekarang menjadi pendidikan ekonomi, maka tertua berikutnya adalah pendidikan moral Pancasila PMP, yang sekarang menjadi PPKN. Itu zamannya IKIP PGRI Sarmidi Mangunsarkoro, lalu berubah menjadi IKIP PGRI Jawa Timur di Malang, lalu menjadi IKIP PGRI Malang, menjadi Universitas Kanjuruhan Malang, menjadi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi panjang sekali lah ya. Jadi gitu ya. Jadi saran saya disnatalis. Kalau mubus nanti sebisa mungkin mudah-mudahan bisa luring. Kalau bisa di luar mubusnya. Nggak ada dana, Pak.
Kita nanti sewa tempat gampang. Pak Kuku ini banyak tempat, saya banyak channel juga tak carikan tempat-tempat yang cukup lah untuk 20 orang untuk melakukan mubis di luar itu loh. Mubisnya jangan di dalam, nggak keren malah PPKN ini. Ya, jangan mentang-mentang nggak punya uang lalu mubisnya di dalam kampus, kalau bisa di luar ya. Di luar nanti kita carikan tempat yang gratisan lah ya. Nah, Pak. teknis itu kita atur lagi lah. Saya kira begitu Pak Kuku tambahannya. Thank you. Pak Ramadan itu yang tahu sejarah, penulis sejarah buku berdirinya, mulai IGPGRI sampai hari ini Pak Ramadan ini menjadi penulis buku sejarahnya. Oke, kita lanjut ke perkenalan. Saya geser siapa yang mau memperkenalkan diri setelah Maria? Tidak perlu saya tunjuk. Baik, selamat siang Pak, selamat siang Pak. Oke, siang. Jadi perkenalkan nama saya Angelina Gaji Kurniati, semester 5. Saya di HMPS menjabat sebagai Ketua Informasi dan Komunikasi. Terima kasih Pak. Posisi di mana? Di Malang ya? Ya, di Malang Pak. Oke, sambil saya catat ya. Yang di Malang berapa orang gitu loh. Ya. Oke, 1 di Malang. Oke. Monggo lanjutnya, Bos. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya angkatan 2012. Di HMPS itu saya di bagian advokasi. Wah, keren ya advokasi mahasiswa nih, Bos. Ini Pak Hugo. Ini kalau ada aspirasi yang perlu diadvokasi, ya urusan demo-demo ini, wah kebetulan saya lama nggak demo ini. Oke, Mbak Ajeng posisi di mana? Saya di Dampet Pak, Malang. Loh, Dampet lah tonggoku ini berarti. Loh iya tak Pak? Iya, Dampet endi? Saya di Majang Tengah. Saya Majang Tengah. Saya Lambang Kuning. Lambang Sari, sorry. Sampean di mana? Saya di itu Dolamin itu loh Pak. Oh, Dolamin. Oh ya wis, gampang lek mulai tak parani. Ya sekali-kali ngopi gitu loh, maksudnya saya, Mbak Ajeng itu ngundang HMPS. Ayo rek, ngopi di tempat saya. Nah, ketika saudara kumpul, ide itu muncul gitu loh. Ini ngopinya ngopi virtual. Ya, saya tunggulah undangannya Mbak Ajeng ini untuk ngobrol lebih intens ya tentang HMPS. Ya, thank you ya. Dampit tiba oke, thank you. Masih satu desa. Masih ada desa mana, Bos? Oke, silakan Pak Ugo. Ternyata tonggo diri. Ya, kamu harus bangga tonggo desomu dewi dari Kaprodi PPKN. Kamu harus membawa teman-temanmu di sana untuk masuk. Kegiatanmu apa selain kuliah? Saya kegiatannya ya di rumah, bantu-bantu rumah. Terus kalau hari Senin sampai Kamis biasanya les jahit Pak. Les jahit. Lah, keren itu. Kenapa kok tidak ditularkan ke HMPS? Kenapa enggak kamu? Gitu loh, diajari menjahit juga. Ilmunya enggak luntur. Kamu dapat pahala. Minimal 1 minggu sekali gitu ya agendakan ya. Kursus menjahit bareng Ajeng. Waduh. Ayo, bajunya siapa, celananya siapa yang sobek semuanya, sobek semua. Kita bawa ke Ajeng. Itu. Nah, kembangkan ini kan sudah ada jiwa entrepreneur ini, waduh, paling ngomong jiwa Kocesan? Enggak. Aku mau tanya Angelina tadi. Oh iya Pak. Kamu aslinya mana? NTT Pak. NTT mana? Lembata. Yang kemarin bencana. Yang kemarin apa? Bencana itu. Oh, oke. Keluargamu gimana? Ya alhamdulillah enggak kenapa-napa.
Sehat-sehat ya. Maka ketika kamu di Malang menggunakan waktumu dengan baik, positif. Ya. Saya tunggu kegiatan untuk AMS. Oke, next setelah Ajeng siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Fitriani, angkatan 2019, asal Mojokerto, di HMPS sebagai Wakil Ketua Umum HMPS. Mojokerto. Posisi di mana? Di Mojokerto. Mojosari? Iya, di Mojosari. Oh, Mojosari tonggo dhewe lah. Dekat rumahnya Pak Ramli, Pak. Ngopi. Ya minimal PPKN dari Mojosari 2 sampai 3 orang lah dibawa ke sini. Mahasiswa barunya. Begitu. Sanggup ya? Oke. Ajeng, kegiatanmu selain kegiatan kuliah apa? Kok Ajeng nih? Sally. Kegiatanmu Apa, selain Pak? kuliah apa? Kegiatan saya kalau di rumah, kalau pagi itu Pak, ngajar privat, anak ngaji sama anak sekolah. Nanti kalau jam 3 sampai habis maghrib itu ngajar anak PPK. Si Bu ini memang ustadzah ya, kalau di dalam Islam itu disebut dengan ustadzah. Sally ya, ustadzah itu sekelas suster ya lah ya, sudah biarawati ya, istimewa ini ya, sibuk terus ini Ya, siapa tahu bisa menularkan promosi untuk PPKN ya, Sally. Ini Ya, sudah, Pak. belum lulus sudah ngajar privat, ngajar sekolah. Nanti dicari ya, kita kelola potensinya apa untuk PPKN dan untuk pengembangan diri. Oke, terima kasih Sally. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarikkan Aku Putri Mudianirum di HMPS sebagai CO Minat dan Bakat. Terima kasih. Oh ya, Tasa ini ya, minat dan bakat. Emang kamu punya minat apa? Kalau minat apa ya Pak? Bakat saya sih Pak, lebih ke bakat. Bakatnya apa? Nari. Bisa nggak teman-teman HMPS PKN itu diajari nari? Nah itu yang begitu-gitu kan nggak perlu ngeluarin duit toh, gitu loh. Tasa mengajarkan siapa yang punya minat tapi nggak punya bakat. Gampang, minat ada, bakat nggak ada, tetap dilatih. Akhirnya tumbuh kembanglah bakat itu. Kan gitu ya Pak Kuku ya. Begitu, gampang kok sebenarnya. Ya, kalau mau cari kesibukan ya, gampang sekali ya kegiatan HMPS ini. Tasa ini mana Tasa ini? Malang ya? Iya Pak, lagi di Malang. Aslinya mana? Tadi mana? Asli saya lahirnya di Banyuwangi, tapi sudah lama tinggal di Malang. Malang sebelah mana itu? Singosari. Oh, Singosari. Oke. Ya, silakan. Saya matikan HP ya, karena saya pakai 2 ternyata. Mohon izin Pak Gugu, baterainya sudah sekarat ini. Jadi saya izin keluar dulu satunya, dan yang laptop tidak bisa buka kamera. Error. Jadi mohon maaf ya. Jadi yang penting wajah saya bisa dikenal gitu loh. Wajah preman ini kan mudah dikenal biasanya. Oke, kegiatan Tasya selain kuliah apa Tas? Sekarang saya sedang kerja sambil kerja menjadi presenter di Tugu Malang ID, Tugu Media Group. Iki iso dadi public speaking loh, kamu ngasih materi public speaking. Bisa ya? Iya Pak. Nah, ini kan bisa untuk program promosi SMA kita berikan pelatihan public speaking gitu kan.
Diselenggarakan oleh Prodi PPKN, Bos. Duh, keren, belum ada yang menyelenggarakan Prodi webinar public speaking, narasumbernya mahasiswa Tasya, Puput. Waduh, pupus nih. Wes, suatu saat nanti kita agendakan ya. Bukan suatu saat. Baik, Pak. Nah, ini. Pelatihan public speaking. Sasarannya adik-adik SMA atau SMA. Dapat kan promosinya? Promosinya sudah dapat. Wis diagendakan. Diagendakan Mbak Tasya ya. Mbak Tasya diagendakan yang public speaking ya. 1 public speaking, 2 belajar menjahit. Iya, Pak. Kalau butuh ketemu dengan saya atau Pak Buku, agendakan saja. Kita tidak formal, ketemu di mana, di warung kopi, di kafe. Kita jarang di kafe, karena lebih banyak kita di warung kopi. Tasya Singosari mana, Tas? Singosari Songsong, Pak. Belakangnya divisi 2 Kostrat. Waduh, tonggo tentara iki. Apot iki diperiksa aku kok rono iki. Tapi kan saya nggak tinggal di asrama, Pak. Enggak kok. Kan tonggone. Iya, tangga. Nah, tonggo iki ya medeni tambah. Ya wis, lanjut setelah setelah Tasya. Tali aku mau ngajeng tok rek. Setelah Tasya. Setelah Tasya siapa? Saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Marfatul Hidayah dari Prodi PPKN Angkatan 2020. Asalnya mana? Mojokerto, Pak. Mojokerto wis loro kan. Wah, bawa adik-adik. Kesimpulan apa sih, Mas? Itu, Pak, membantu orang tua di rumah, terus membantu orang tua bisnis sedot WC itu, Pak. Memasarkan. Loh, marketing. Bisnis. Ya, Pak, sampai belajar. Sedot WC, waduh. Kepala ada sedot WC, jadi sampai buntut ya, Bu. Nah, ya gitu. Jadi makanya misalnya begini, HMBS mengadakan kegiatan menumbuh kembangkan jiwa entrepreneur sejak dini. Pematerinya adalah Asri, mahasiswa Prodi PPKN Unikama. Keren mana. Iya, Pak, boleh, Pak. Siap. Insya Allah, Pak, siap. Untuk ke sekolah-sekolah. Iya, bisa. Mojokerto mana ini? Mojokerto mana ini? Mojosari juga? Ngoro. Loro apa loro? Ngoro, Pak, Ngoro. Oh, Ngoro. Iya, ya, ada. Anak sastra di sini juga ada dari Ngoro kok. Oke. Mantap. Oke, terima kasih Asri. Salam buat Bapak, Ibu ya. Iya, Pak. Oke, next. Siapa yang mau lanjut setelah Asri? Ya, sudah. Sudah semua kan? Oke, 6 ya. Nah, terima kasih untuk pengurus, dan ini memang betul. Berapa? Sudah selesai? Sudah pernah semua? Sudah. Ada 6. Oh, Tuhan, 5. Iya. Ya. Tadi perkenalan dan ternyata memang PPKN itu menyimpan. Loh, Sally sudah belum Sally itu? Sally sudah tadi, Pak. Oh, sudah. Tadi yang privat itu. Oh, iya. Ngaji dan masalah untuk les itu TPK bukan kelas kuliah. Baik, di sini ada Maria, kesibukanmu apa Maria selaku ketua umum selain kuliah? Halo Maria, monitor. Maria? Oh, udah ada. Ini Cahyawati sudah? Oh, cahayanya belum, Pak.
Cahyawati nih. Oh, Cahyawati. Di Cahya. Iya, Pak. Halo. Ayo. Iya, Pak. Barusan jaringannya agak error. Oh, iya wes. Yuk, sorry ini maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyawati Putri Pratiwi. Saya dari angkatan 2019 dan di HMPS PPKN menjabat sebagai bendahara 2. Duit tok iki. Terus kegiatan apa selain kuliah? Kegiatan ngajar, Pak, di SD, ngajar PPKN. Ngajar di SD? Iya. SD mana itu? SD, kan saya asli dari Pasuruan. Saya ngajar di desa sendiri sih, Pak, di Telogosari namanya. Namanya sekolahnya SDN Telogosari 1. Ada gurunya yang belum S1 selain kamu? Ada, Pak, ada 2. Nah, ya itu loh didorong. Gitu. Tapi kalau saya bisa kuliah sambil ngajar, mengapa kamu tidak bisa? Begitu motivasinya. Tapi dia itu ngajar TK, Pak. Jurusan PAUD kan ada di sini. Iya ya. Oh iya, Pak. Ini lumayan, 5 orang 500, 1 juta. Oh, iya. Ya besok kalau ngajarnya itu dibatasi ganjil genap dulu, Pak. Kalau besok ketemu orang diupayakan di mana dia bisa daftar melalui kamu. Dan ini berlaku untuk semuanya saja ya, dari Cahyawati, Asri, Tasya, Semli, Angelina, dan Maria. Semua punya peluang yang sama. Dan sama-sama punya bakat, punya minat, punya keterampilan, punya skill. Sebelum lulus kamu sudah menyiapkan diri. Hal itu akan makin berkembang ketika itu kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Luar biasa, Pak Don. Oke. Nah, ini ya potensi seperti ini, wah kalau diakumulasikan, apa enggak ngeri ya, prodi PPKN ternyata prodinya atau potensinya mahasiswanya keren sekali. Kita perlu menjajaki semua mahasiswa, bukan hanya orang. Betul. Semua mahasiswa yang dari prodi PPKN punya skill ya. Iya. Oke, terima kasih. Sementara itu saya catat, lalu ke materi berikutnya persiapan PKKMB. Nah, jadi gini teman-teman, singkat kata, singkat cerita, tadi sudah banyak kita di-sharingkan terkait dengan PKKMB atau istilah sebelumnya adalah P3T. Nanti ada di hari Kamis kalau nggak salah, tanggal berapa saya lupa jadwalnya, itu ada acara keprodian ya. Acara keprodian itu nanti dihandle oleh HMPS sama prodi ya, dan Pak Kukup tetap mendampingi. Lalu apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan oleh HMPS adalah ya, kalau mampu, ada waktu dan bisa, tolong buatkan konsep acara keprodiannya. Konsep seperti apa yang ditawarkan oleh HMPS kepada prodi, baru kita diskusikan. Begitu. Nah, kalau apakah prodi tidak bisa? Sangat bisa menyusun konsep acara, tapi saya dan Pak Kuku pengen HMPS ini punya konsep apa sih di acara PKKMB, acara keprodian ini punya konsep apa selain nanti nyusun KRS, punya ide apa untuk adik-adiknya, meskipun acara prodi itu hanya berlangsung 1 hari ya. Paham ya Mbak Maria ya? Jadi tawarkan konsep, Pak, HMPS punya acara gini Pak, nanti adik-adik harus berpakaian
adat misalnya yang berpakaian adat ya, waktu di Zoom waktu di Zoom kameranya virtualnya Pancasila misalnya. Terus nanti anak-anak tak tugasi begini Pak misalnya. Selain saya dengan Pak Kuku nanti akan mengagendakan bagaimana cara nyusun KRS. Nah, cara nyusun KRS itu nanti akan dibantu oleh teman-teman HMPS. Mungkin nanti saya akan membuat video Pak Kuku. Saya akan membuat video sambutan saya di acara Prodi ya untuk menyambut adik-adik maba Prodi PPKN. Ya, kebetulan saya belajar jadi YouTube ini sama Pak Kuku juga ya, jadi YouTuber ya. Jadi YouTuber, nanti saya bikin video sambutan, lalu kemudian saya share, kita viralkan. Nah, begitu juga dengan ketua umum, begitu caranya sekarang ketua umum nih. Ya, kita setting ketua umum ya, bikin sambutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi, salam sejahtera, bla bla bla. Saya perkenalkan, saya Maria Angelina sebagai ketua umum. Wah, itu keren, lebih bijaksana gitu loh. Lebih berwibawanya sebagai pimpinan, ya saudara masuk di situ. Keren ketua HMPS saya, meskipun perempuan, dia tegas, suaranya lantang, bijak lagi. Begitu loh maksud saya. Nah, urusan performa seperti itu belajarlah sama Pak Kuku. Makanya kalau misalnya karena ketua umum itu ada di Manggarai atau di NTT, bisa nggak bikin video sambutan ketua HMPS ini dalam rangka penyambutan mahasiswa baru Prodi PPKN. Nanti videonya yang seru lah, maksud saya yang sebisa mungkin yang bagus, latarnya adalah pegunungan di sana gitu ya, di mana di Manggarai itu ya, dengan naturalnya ya, dengan alaminya ya, monggo. Atau bahkan bisa sangat mungkin Pak Kuku satu-satu ini jadi video yang digabungkan nanti itu loh. Kompilasi. Jadi Cahyani bikin juga selamat datang di Prodi PPKN, pilihan Prodi paling keren. Kan begitu tuh. Nah, begitu yang Tasya juga begitu. Hai, saya Tasya gitu kan. Dari program studi saya bla 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 lah, saya Putri Kampus yang 2020. Pesan moralnya apa? Ada semacam ini Mbak Kuku, mungkin dalam videonya nanti ada semacam quote. Nah, itu loh, ada semacam quote ya, misalnya Tasya punya quote tersendiri sehingga menjadi motivasi pada adik-adiknya. Kalau ingin meraih sukses, tidurlah yang banyak misalnya, karena di situ terjadilah proses mimpi untuk masa depan. Nah, begitu asik gitu loh. Coba sih ini saya pengen ini harus dikawal gitu loh Pak Kuku. Ya nanti dibantu Pak Kuku dan bantu saya dan seterusnya. Kira-kira begitu Mbak Maria ya. Oke. Iya Pak. Ya, itu tadi upaya Pak Roman dan saya membuat atmosfer baru kita. Ya, kita membangun atmosfer baru yang lebih kreatif, edukatif, dan teman-teman semua. Maka coba kita bangun baik mengembangkan ya, banyak hal yang sudah kita yang terakhir dan tampaknya masih ada satu lagi yang mau disampaikan oleh Pak Ramadan. Ya, oke, baik teman-teman. Ini istilahnya kami ya, saya dan Pak Kuku sangat minta tolong ya. Minta bantuan kepada teman-teman, khususnya yang masih bertahan di Malang. Waduh, Ramadan minta tolong apa ini ya? Ya, perlu saya sampaikan juga. Saya dan Pak Kuku ini minta tolong itu dalam rangka menata lab PPKN yang sekarang sudah dipindah di lantai 4, di atasnya
ruang dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Karena barang-barangnya sudah ditata semua di sana, lemari-lemari. Untuk besok rencananya kami, Pak Kuku, dan ada mahasiswa angkatan 2018 tadi yang sanggup membantu Prodi, bukan membantu saya dan Pak Kuku, membantu Prodi nata-nata buku di lab PPKN yang semula ada di gedung multikultural. Sekarang lab PPKN ada di gedung rektorat lantai 4, persisnya di atas ruang dekan VIP di lantai 4. Kapan Pak? Besok. Jam berapa Pak? Jam 9. Jangan, kita sediakan makan siang dan beberapa camilan ria. Oke, ya. Kalau dari rumah, oh iya Pak, kebetulan ibu saya jual gorengan Pak. Boleh itu dibawa itu. Ya, begitu gitu. Duh, siapa saja ini Pak? Tidak saya sebutkan. Yang punya waktu luang dan tidak sibuk, monggo silakan besok bantu-bantu program studi untuk nata-nata buku. Bisa Tasha, bisa Ajeng, bisa Anselina yang ada di Malang ini. Ya, komunikasinya lewat grup nanti ya. Jadi kenapa kok begitu? Karena sebelum dimulai perkuliahan, lab ini sudah siap. Kita akan mengonsep laboratorium yang bagus, ya, yang nyaman untuk baca, nyaman untuk diskusi, nyaman untuk rasan-rasan. Begitu. Yang terakhir Pak Kuku, kita perlu ketemu Tasha ini Pak Kuku. Karena pengen saya, Tasha monitor masih nyala. Ya, jadi untuk podcast Mbak Tasha, podcast kita lewat IG gitu loh. Kita rencana podcast setelah nanti perpustakaan, mudah-mudahan perpustakaan dalam 2-3 hari selesai, perpustakaan lab PPKN, kita akan podcast di sana, Mbak. Ya, kita di lab PPKN itu kita sediakan studio nanti. Ya, kita setting studio, Pak Kuku yang mengelola nanti, ya dikelola bareng-bareng lah oleh AMPS. Nanti AMPS juga kalau rapat-rapat cukup di lab PPKN, ya. Nah, lab PPKN itu tempat rapat, diskusi, apa meneh. Ya pembelajaran perkuliahan, mungkin dosen ingin kuliah di lab PPKN, dan saya yakin kita berupaya lab PPKN tampil beda, tampil bagus, dan membuat penghuni yang ada di dalamnya merasa nyaman dan kerasan. Akhirnya nggak pulang ke kos-kosan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi besok jam 9, jika ada waktu yang tidak dipakai untuk dihibahkan ke Prodi, silakan besok bergabung bersama kami untuk nata-nata di lab PPKN. Saya kira itu Pak Gugus sekilas info. Sekali lagi tadi banyak bicara, banyak ngomong, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekali lagi sukses teman-teman, sehat semuanya. Atas nama kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kuku. Ya, terima kasih Pak tadi info sekaligus undangan dan permintaan tolong dan yuk bergotong royong. Ya, besok kami tunggu jam 9 bagi yang punya waktu. Kita datang ke kampus, kita akan menata kembali lab PKN yang dulu ada di depannya auditorium, sekarang pindah ke lantai 4. Dan dari saya mengucapkan banyak terima kasih, meluangkan waktu mulai jam 1:30 sampai jam 3. Banyak hal yang dapat kita petik, banyak hal yang dapat kita ungkapkan, kita sharingkan. Semoga ini mengkristalkan satu mindset terbaru bagi pengurus HMPS, karena ini menjadi organ penting untuk dinamika organisasi dan pengembangan diri serta kegiatan-kegiatan. Dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Para macam bisa screenshot ya? Oh, sudah. Posisi nyala semua kamera ya? Oh ya sudah wis. Oke, terima kasih itu dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya semuanya ya, tetap semangat. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saling melengkapi di grup HMBS. Ya, Pak. Oke, saya keluar dulu.